Assalamualaikum socan-socan yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Widi. Hari ini kita akan belajar materi keren loh, yaitu tentang cerita fiksi dan unsur-unsur intrinsiknya. Widi sudah menyiapkan video berikut ini. Apa yang kalian ingat ketika melihat gambar ini? Apakah kalian teringat dengan yang pernah dibaca ketika kecil? Apakah kalian teringat tokoh ceritanya? Bahkan akhir ceritanya. Ya, betul. Itu membuat kita teringat tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Cerita fiksi sendiri mempunyai dua jenis, yaitu prosa lama atau dongeng dan prosa baru. Prosa lama atau dongeng memiliki 5 macam, yaitu sage, legenda, fabel, hikayat, dan mite atau mitos. Prosa baru memiliki 3 macam, yaitu cerita pendek atau cerpen, novel, dan roman. Kita bahas satu persatu yuk. Untuk yang pertama adalah prosa lama atau dongeng. Yang nomor 1 adalah sage. Cerita sejarah yang mengisahkan tokoh tertentu yang memiliki keberanian. Contoh ceritanya Sinatara dan Erlangga. Yang kedua legenda. Dongeng yang menceritakan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat, benda atau kejadian di suatu daerah atau tempat tertentu. Contoh ceritanya asal mula Danau Toba. Fabel adalah cerita yang utamanya binatang yang bisa berbicara. Contohnya kisah semut. Yang keempat bisa kita lihat yaitu hikayat. Menceritakan tentang sejarah ataupun roman fiktif dengan tujuan untuk menghibur lara, membangkitkan semangat, atau meramaikan acara. Contoh ceritanya adalah hikayat 1001 Malam. Yang kelima terakhir adalah mite atau mitos, yaitu cerita yang menceritakan tentang sejarah atau hal yang dipercaya orang banyak bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal-hal goib dan kesaktian. Contoh ceritanya adalah cerita Nyi Roro Kidul. Yang kedua, jenis prosa baru. Ya, yaitu cerita pendek atau cerpen yang merupakan cerita yang sejatinya secara singkat. Biasanya tidak memiliki penyelesaian masalah. Contohnya adalah Bawuk dari karya Umar Khayyam. Kedua, novel. Novel ini memiliki cerita yang lebih panjang dan lebih kompleks. Pengarang bisa memasukkan beberapa unsur seperti plot, tema, tokoh, dan lainnya secara bebas dan mendalam. Contoh yang lebih populer adalah Laskar Pelangi. Terakhir adalah roman. Roman sendiri adalah cerita yang banyak mengisahkan tentang hal-hal yang bersifat romantis dan dihiasi dengan angan-angan. Contoh ceritanya adalah Siti Nurbaya. Nah, terus bertanya nih, apa itu unsur-unsur intrinsik cerita? Ada 7. Yang pertama tema, 2 tokoh, penokohan, alur atau plot, latar, konflik, dan amat. Kita bahas satu persatu yuk. Tema. Apa itu tema? Tema adalah garis besar cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam karya sastra. Biasanya tokoh itu ada tokoh protagonis yang memiliki peran baik, tokoh antagonis yang berperan jahat, dan tokoh protagonis yang berperan penengah antara protagonis dan antagonis. Yang kedua adalah penokohan, yaitu citra atau watak tokoh. Biasanya tokoh itu memiliki 2 sifat. Yang pertama bersifat baik seperti ramah, jujur, penyayang. Yang kedua bersifat jahat seperti kejam, licik, dan manis. Yang keempat itu alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian atau peristiwa yang akan dialami tokoh cerita. Biasa memiliki 3 macam alur. Pertama adalah alur maju. Jika cerita diawali dari awal perkenalan sampai akhir cerita. Cerita yang menceritakan kejadian dari masa depan dan sebelum masa lalu kita sebut alur mundur. Campuran dari kedua alur tersebut disebut alur campuran. Perpaduan antara alur maju dan mundur menceritakan peristiwa yang dialami tokoh pada masa kini dan masa dahulu. Yang kelima adalah latar. Latar itu menceritakan di mana sebuah kisah berada, kapan waktu terjadinya, dan di mana lingkungan tersebut.
Latar 3D atas 3 latar tempat merupakan gambaran tempat. Yang kedua, latar waktu yang menceritakan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Yang ketiga, latar suasana menggambarkan bagaimana keadaan lingkungan penceritaan. Misalnya seperti suasana gembira, suasana sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Yang keenam dan ketujuh adalah konflik dan amanat. Seperti kita bisa saksikan, konflik adalah kejadian yang tergolong penting karena merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pecerita, sedangkan amanat yaitu nilai positif yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dan dapat dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan. Nah, sekarang slide selanjutnya adalah time for quiz. Dan siap-siap ya, kita akan quiz. Pastikan kalian menjawab dengan tepat. Apa saja pertanyaannya? Jelaskan unsur-unsur itu dalam cerita. Yang kedua, apa yang akan kalian lakukan jika harus berperan sebagai tokoh atau protagonis? Silakan jawab. Nanti Bibi akan memberikan komentar di kolom komentar YouTube. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan Sorgan-Sorgan. Goodbye semuanya. Salam sehat, semangat, dan ceria. Pastikan kita sehat dan senantiasa selalu bersyukur dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.